Halo, selamat siang kepada Pak Asrullah dan Pak Randy, dan selamat siang juga kepada seluruh peserta yang ada di sini. Selamat datang di Breakout Room 1. Perkenalkan, nama aku Priscilla Gunarso, dan aku akan memimpin sesi di dalam Breakout Room hari ini dari awal sampai akhir. Jadi, di dalam Breakout Room ini akan ada sesi invited speakers, di mana narasumber kita, yaitu Pak Asrullah dan juga Pak Randy, akan membawakan materi presentasi. Masing-masing 20 menit, dan diakhiri sesi diskusi selama 10 menit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada speakers kita pada hari ini, Pak Asrullah Ahmad, SDS MDS dari Universitas Bunda Mulia, saya persilahkan. Halo, selamat siang. Apakah suara saya kedengaran jelas? Terdengar, Pak? Oke, sebentar ya, saya screen dulu ya. Oke. Share. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah bisa, Pak. Oke, sip. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asrullah Ahmad. Cuman mahasiswa saya terkadang memanggil saya dengan beragam nama. Kadang mereka manggil saya Pak Uka atau yang nama kecil saya ya. Atau mereka kadang memanggil saya Hokage karena mereka rata-rata suka anime Jepang dan lain-lain sebagainya. Jadi selalu dipanggil seperti itu gitu. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian singkat saya sekaligus perancangan sih, meskipun kenapa saya bilang singkat karena memang ini kebetulan kegiatan penelitian yang memang waktunya sangat significantly sempit ya. Jadi tentunya akan masih banyak kekurangan, nanti bisa didiskusikan ya. Tapi kita lihat dulu apa aja yang telah saya hasilkan dalam rentan waktu selama penelitian tersebut. Oke, pendahuluan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini adalah era industri menimbulkan dampak sangat signifikan terhadap geliat gerakan kaum muda ya. Seperti apa-apa tuh sekarang dituntut kayak, oh ini ada isu yang seperti ini, kita harus bikin gerakan. Ini ada isu seperti ini, kita harus bikin gerakan. Nah, yang mau saya sampaikan adalah geliat kaum muda yang seperti itu lagi marak-maraknya terjadi saat ini gitu. Dimanapun, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bandung, di Jogja, tapi itu berlaku dimanapun. Nah, yang diperhatikan adalah mostly gerakan dan geliat itu selalu mengatasnamakan warisan budaya. Selalu mengkampanyekan tentang bagaimana kaum muda itu mencintai budaya gitu. Jadi memang hal ini menurut saya itu lagi agak catchy gitu ya. Nah, lalu kemudian spirit anak muda di Makassar saat ini tuh sedang bergejolak untuk melakukan gerakan dan kampanye untuk selalu mencintai budaya seperti saya maksud tadi. Namun pergerakan yang dilakukan hanya menyentuh ke kulit manifestasi budayanya saja. Tidak selalu mengeksplorasi hal-hal yang sebenarnya orang pun tahu. Oke, kita punya aksara lontar. Oke, mereka eksplorasi itu lagi, dan itu lagi gitu. Sementara manifestasi atau warisan budaya kita tuh banyak sekali ya. Maksudnya ini bukan hanya di Makassar, Indonesia berlakunya. Tapi di Makassar sendiri itu ada banyak. Ada gerakan tari, ada senjata tradisional, kemudian ada pertunjukan, ada upacara adat, ada naskah kuno, ada dan lain-lain lah, you name it gitu ya. Bahkan ada yang sampai diakui oleh UNESCO gitu sebagai naskah terpanjang di dunia gitu ya. Itu namanya Lagaligo. Nah, tapi anehnya yang selalu dikampanyekan anak muda itu lagi-lagi sulapa-apa, lagi-lagi aksara lontar. Makanya saya sebut hanya mengkampanyekan kulit dari manifestasi budaya saja. Padahal sebenarnya orang umum udah tahu itu gitu. Kenapa nggak coba lebih deep lagi gitu mempelajari bahwa tarian ini ada nggak sih makna filosofisnya pas dibentuknya, mereka mikirin apa sih gagasan secara visual, desain, entertainingnya itu seperti apa bentuknya, bagaimana caranya mereka mengemas bahasa yang seperti itu. Nah, tapi sayang sekali, rata-rata maestro yang kayak menciptakan budaya-budaya itu udah pada tidak ada semua ya, maksudnya sudah pergi terlebih dahulu gitu.
Nah, itu adalah hal yang sangat disayangkan karena nggak ada lagi generasi pelanjut yang bisa menceritakan hal tersebut. Makanya dirasa sangat penting untuk ketika ingin melakukan geliat atau pergerakan mengenai warisan tentang mencintai budaya, sangat penting untuk melakukan research yang lebih deep ke sana gitu. Nah, maka dari itu konsepnya tidak terlalu kuat dan matang untuk disajikan secara lebih meluas. Jadi kampanyenya itu berakhir ya di Makassar lagi gitu. Jakarta nggak tahu, Yogyakarta nggak tahu, Bandung tidak tahu gitu. Jadi berakhir di lokalitas saja. Oke, riset ini itu didasari oleh ini adalah konsep dari city branding Sulawesi Selatan yang baru ya. Nah, kebetulan desainernya teman saya juga namanya Rahmat Sulfikar, dia yang memenangi project city branding ini, yang membuka mata kita semua gitu bahwa manifestasi budaya kita itu luas, tidak hanya aksara lontar meskipun logo yang ada di sini kesannya masih aksara lontar ya. Tapi pengkajian utamanya, hal yang dia temukan itu adalah hal yang menarik ya, bahwa dalam pergerakan tari Pakarena itu ada makna filosofis yang bermakna penyambutan. Nah, sementara kan city branding kan ini berkaitan dengan pariwisata. Misi dia itu adalah untuk menyambut wisatawan. Makanya si Tari Pakarena ini digunakan sebagai logo dan dibentuk menjadi logo type seperti ini. Ini gerakan gestaltnya ya. Nah, maka dari itu disimpulkan nih, wah bahwa ini adalah satu temuan yang menarik gitu ya, bahwa ternyata Tari Pakarena itu tidak hanya bisa kita nikmati secara visual entertaining di panggung gitu. Banyak hal yang bisa kita gali dari sana dan rata-rata orang yang mengembangkan Tari Pakarena itu mengizinkan kita untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Karena memang mereka juga mempercayai ya bahwa ya memang meskipun kita pelaku di sini, kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa kalian tuh harus menikmati Tari Pakarena gitu secara tari ya, tapi mereka juga menyadari bahwa ada nggak sih pengembangan. Nah, akhirnya pas muncul yang ini menjadi temuan yang menarik di kita, masyarakat, ataupun pemerhati budaya yang lain. Nah, data ini saya dapatkan di forum group discussion. Oke, kajian teori yang saya gunakan dalam penelitian dan perancangan ini adalah teori basic tipografi, standar ya, kemudian prinsip dasar tipografi. Teori itu meliputi pengertian, definisi, kemudian pandangan, lalu kemudian prinsip dasar tipografi itu saya menggunakan 4, itu legibility, visibility, clarity, dan readability. Nah, kalau teori basic tipografinya sendiri itu ada design by strokes ya, saya memakai metode desainnya yang dikembangkan oleh Timothy Samara. Metodologinya itu saya melakukan studi literatur, observasi of course tapi sekarang lagi pandemi jadi saya hanya dikirimkan video dari research yang cukup terpercaya yaitu Sanggar Batara Goa. Kemudian ada forum group discussion dengan komunitas-komunitas yang memang lagi gencar dalam memperhatikan budaya di Makassar, lalu kemudian ada analisis data. Proses selanjutnya itu adalah langsung dari hasil observasi itu ada muncul visual, lalu saya lakukan eksplorasi garis seperti yang sering dilakukan dalam perancangan huruf, lalu kemudian ada penerapan garis membentuk huruf, lalu menghasilkan huruf display Pakarena dengan style Maklino. Nah, anyway, tari Pakarena yang saya ambil, yang saya adaptasi itu adalah tari Pakarena Maklino, karena beda-beda ya. Kayak misalnya ini yang dikembangkan oleh Sanggar Batara Goa. Sanggar apa beda lagi pengembangannya. Ada Layolo, ada dan lain-lain sebagainya. Terus ragam geraknya itu beda-beda. Oke, ini metodenya, ini adalah desain by stroke yang dikembangkan oleh Samara ya. Jadi di tipografi itu ada mostly ada 6 garis in general, itu ada drawing, vertical stroke, ada horizontal stroke, diagonal, kemudian ada circular, dan ada curve. Ini yang saya pakai. Ini salah kayaknya. Nah, ini yang saya bentuk pengembangan yang saya lakukan itu adalah sebenarnya yang menganalisis gerak tari ini, ragam gerak tari Maklino ini sudah ada, namanya Karina Putri 2013, itu dia menganalisis tentang koreografi tari Pakarena Maklino, spesifik di produksi Lembaga Kesenian Batara Goa. Nah, termasuk saya mendapat resource dari sini juga. Nah, ini kira-kira konsep logo type yang tadi sudah saya tunjukkan di awal ya. Harusnya ini tidak ada, sorry. Langsung masuk ke pembahasan sini aja. Nah, jadi di dalam tari Pakarena Maklino ini itu ada beberapa ragam gerak. Nah, itu ini adalah 7 ya, 7 pakem yang saya dapatkan. Sebentar.
Ini dilihat saja dulu. Jadi saya harus membaca sedikit soalnya. Di sini ada 7. Karina menemukan bahwa ada 7 ragam gerak utama yang ada dalam tari Pakarena Malino. Salah satunya yang nomor 1 itu adalah namanya Biringkasi. Artinya adalah berjalan di tepi pantai gitu kan. Nah, ini gerakannya karakternya pelan, mengayun karena memang sifatnya untuk penyambutan seperti logo city branding yang dirancang oleh Rahmat Sulfikar tadi untuk Sulsel. Jadi tari Pakarena itu memang ditujukan untuk upacara penyambutan biasanya. Jadi makanya gerakannya lambat, mengayomi, mengalun gitu ya. Nah ini nama gerakannya itu adalah Biringkasi gitu. Tipe gerakannya itu adalah berdiri tegak gitu ya. Ini juga ada, kalau kalian lihat ada garis merah yang saya hasilkan di situ, itu adalah salah satu bentuk eksplorasi garis. Kenapa hanya ini? Karena memang waktu yang ditemukan untuk membangun penelitian itu sangat singkat ya. Mungkin sekitar 2 mingguan gitu. Jadi tidak sempat untuk mengeksplorasi semua garis atau elemen visual yang ada di sana. Nah, at least it is the best I can do lah. Nah, lalu kemudian gerakan kedua itu ada yang namanya andalekang, artinya menjamu atau melayani para tamu. Itu gerakannya seperti ini. Yang garis yang dihasilkan adalah kayak gini. Bentuknya kayak gunung. Nah, untuk nilai filosofisnya saya tidak bahas, itu jadi batasan masalah saya, karena memang di penelitian ini saya nggak membahas tentang nilai filosofis ya. Lalu kemudian ragam 3 itu ada namanya Bombang Anggalura. Ini seperti kayak archer ya modelnya ya. Nah, lalu kemudian ada ragam 4 itu Ayungke, artinya membuka. Lalu kemudian ada gerak yang namanya Malino. Nah, inilah yang menjadi bahan utama kita dalam melakukan eksplorasi adaptasi ragam Pakarena ini menuju huruf Latin. Bentuk inilah, garis inilah yang kita gunakan gitu. Nah, lalu kemudian ada garis Anjagalino, artinya menjaga bumi. Lalu kemudian ada lalu kemudian ada Apalakanga, itu artinya pamit gitu ya, gerakan untuk pamit. Nah, seperti yang kita lihat di slide bahwa di tarian itu, selain kita bisa menikmati dia sebagai karya koreografi yang kompleks dan konkret ya, dan mengandung pesan tentunya, ternyata dia juga bisa dikaji secara visual. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa elemen visual itu ada berbagai macam, ada basic shape gitu, ada garis, ada tekstur. Nah, ini saya kebetulan hanya membatasi ini pada garis saja gitu. Sementara hari ini kita melihat nih bahwa wah ternyata di tari itu ada tekstur juga, bisa mungkin dari bajunya, bisa mungkin dari mimik mukanya, atau mungkin kita bisa mengeksplorasi ini dari segi basic shape gitu ya. Misalnya, oh kita analisa ini mungkin bentuknya kayak segitiga gitu, atau lingkaran gitu kan, itu boleh gitu loh. Dan ternyata ada potensi buat ke sana yang kebanyakan tidak disadari oleh gerakan-gerakan kaum muda yang saya mention sebelumnya gitu ya. Nah hal inilah yang kurang dilakukan gitu, makanya pembahasan hari ini saya ingin memperlihatkan pada teman-teman sekalian bahwa bisa loh kayak gini gitu. Jadi jangan spesifik terbatas ketika kalian mau mengeksplorasi garis, kalian nunggu garis itu muncul dulu gitu. Kalau di pengertian dan yang saya pahami itu tidak seperti itu gitu. Tapi kita juga bisa memaknai sesuatu warisan budaya itu sebagai visual only gitu, bukan sekedar gerakan tari atau koreografi. Terbukti saya bisa melakukan ini gitu, saya bisa menemukan ada garis di sana. Kemudian mungkin ketika saya diberi waktu lebih banyak, saya akan bisa menemukan bahwa di sana ada basic shape, ada tekstur dan lain-lain yang tentunya kita bisa olah menjadi produk-produk kreatif yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti tipografi, who knows ya gitu ya. Seperti mungkin logo, seperti tadi logonya kan udah ya. Tipografi, terus kemudian ilustrasi dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah garis yang saya dapatkan seperti ini ya. Nah, kira-kira kalau udah jadi kayak gini, apakah sudah memiliki potensi untuk dijadikan huruf? Menurut saya iya gitu loh. Seperti kayak huruf A kan sudah mempunyai bentuk dasar segitiga ya. Ini kita udah punya gitu loh. Tapi pada penelitian ini biar tidak terlalu panjang dan memakan waktu dan biaya, saya hanya membatasi untuk mengeksplorasi garis ini saja. Gitu. Terus mungkin di antara kalian apakah ada yang bertanya mungkin nantinya? Terus karakter Pak Karenanya nanti kurang muncul dong Pak secara utuh. Nah memang itulah dia indahnya desainnya. Gagasan itu selalu bersembunyi di balik visualnya. Tidak harus selalu muncul di depan. Gitu ya.
ketika ada yang bertanya mungkin kita baru bisa jelaskan bahwa ya font ini adalah Pakarena gitu, meskipun kalian tidak merasakan itu. Nggak mesti selalu kayak gitu kok gitu. Jangan terlalu takut untuk membuat desain yang berlandaskan budaya ya. Karena di pemahaman saya nggak mesti selalu muncul gagasannya di depan gitu loh. Kadang kita butuh juga buat ngejelasin ya ini dari Pakarena. Nah, malah lebih menarik kan, lebih bisa membangun diskusi terhadap orang lain yang pengen tahu gitu. Oke, jadi keputusannya saya mengambil garis ini tentunya dengan banyak sekali proses simplified gitu ya untuk lebih suitable gitu. Nah, ini adalah karena tadi ada keyword yang saya dapat dari penelitian Karina Putri, itu menganggap bahwa gerakan tari Pakarena itu mengalun dan mengayun. Jika kita terjemahkan menjadi garis, maka tidak boleh dong garisnya patah-patah karena mengalun dan mengayun. Maka saya menyimpulkan garisnya itu menjadi lebih lengkung dan tidak ada siku. Begitu. Ya, itu untuk permasalahan keyword saja. Nah, hasilnya yang saya temukan adalah seperti ini. Ini adalah yang saya temukan. Baru sampai Z. Kenapa belum ada lowercase? Kenapa belum ada tanda baca, numerik, dan lain-lain sebagainya? Seperti yang saya bilang, penelitian ini sangat singkat. Baru dilakukan 2 minggu yang lalu gitu ya. Karena memang kebetulan lagi pengen dilakukan juga dan barengan juga sama acara ini gitu. Nah, inilah yang saya temukan gitu. Kemudian setelah ini saya melakukan pengujian dari basic prinsip dasar tipografi, yaitu secara legibility, lalu kemudian secara clarity, lalu kemudian secara readability dan visibility. Hasilnya adalah memang secara legibility font ini ketika di jarak tertentu itu keterbacaannya kurang baik, ya, kurang baik. Makanya dia hanya dikemas dalam bentuk typeface, display typeface saja. Penulisan judul, penulisan subjudul gitu. Ketika untuk digunakan body text is not possible gitu ya. Karena memang secara legibility kurang. Lalu kemudian secara visibility tetap terlihat jelas tapi memang rada kabur gitu. Lalu kemudian secara readability ketika dikemas dalam satu poster, as long dia sebagai display gitu ya, sebagai judul, maka tidak masalah gitu. Tapi ketika dia sebagai body text, wah itu is totally disaster ya. Jadi memang tidak bisa hanya display typeface. Makanya judul saya itu memang display typeface, huruf display ya, bukan body type gitu. Nah, ini adalah bentuk pengaplikasiannya. Tetap terlihat gitu. Bagus atau tidaknya itu urusan belakang dulu. Mungkin relatif ya, bagus atau tidaknya, tapi itu bisa tetap terbaca gitu. Dan saya merasa bahwa saya telah melakukan penelitian yang memang ingin menunjukkan bahwa potensi ini ada loh gitu. Kita tuh bisa mengambil spirit dari kebudayaan-kebudayaan kita untuk dikemas dalam produk budaya lain, dan bukan asal-asalan tapi memang risetnya benar gitu. Risetnya proper gitu. Hanya memang waktu saja yang membatasi kita saat itu ya. Oke, nah kesimpulannya pada penelitian ini memiliki sangat banyak kekurangan. Terus penelitian ini juga masih dalam tahap berjalan ya, belum stop sampai di sini. Masih ada penggarapan lowercase dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada alternatif dari ragam tari yang lain juga gitu, bukan hanya Malino saja, tapi yang Japa Biringkasi juga ada. Kemudian Apalakanga juga ada gitu ya. Jadi nanti ada memunculkan sekitar 7 display typeface, itu project besarnya sih. Cuman yang saya bahas di sini satu aja buat jadi gambaran buat teman-teman di sini. Nah, terus kesimpulan selanjutnya adalah secara basic tipografi, ketika penggunaannya tepat maka font ini berhasil gitu ya. Tapi dianggap berhasil sesuai standar ya. Kita jangan ngomongin bagus dulu, tapi sesuai standar tipografi dulu gitu. Secara perancangan tipografi ini dianggap berhasil, tapi asal tujuannya betul gitu, penulisan judul dan display typeface. As long dia nggak dipakai di body text, no problem at all lah. Nah, lalu kemudian kesimpulan selanjutnya itu adalah budaya kita itu bisa dan memiliki potensi yang besar untuk kita buat adaptasi dalam produk yang sesuai dengan masa kini gitu. Itu sangat memungkinkan, dan perlu kalian tahu, saya baru mendapat kabar bahwa orang yang lagi gencar yang dikampanyekan saat ini itu adalah di bidang ini justru gitu. Bagaimana tuh kaum muda memanfaatkan manifestasi kebudayaannya
untuk sesuai dengan produk sekarang. Nah, yang dapat kebanyakan di teman-teman saya tuh yang mendapat beasiswa ke luar negeri, yang membuat mereka berhasil lolos lomba di luar negeri itu rata-rata karena mengkampanyekan budaya dalam produk masa kini. Nah, orang di sana itu justru menikmati budaya kita karena mereka nggak punya, gitu loh. So, saya ingin memberikan sedikit motivasi buat kalian. Ini dalam waktu 2 minggu bisa jadi kayak gini. Teknik saya yang seadanya bisa menghasilkan kayak gini. Saya yakin bahwa teman-teman yang hadir di sini itu ketika kalian mempunyai teknik gambar yang lebih oke, kemudian kalian sangat menyenangi tipografi ataupun desain yang lain, coba deh lintas balik ke budaya kalian gitu. Lintas balik ke warisan budaya apa saja yang ada di daerah kalian gitu. It will be something interesting lah gitu loh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asrullah untuk presentasinya. Materi yang dibawakan sangat menarik ya. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut dengan presentasi dari narasumber kita yang berikutnya, yaitu Pak Randy Iswanto, SSN MM MDS dari Universitas Ciputra. Silakan untuk Pak Randy. Oke, terima kasih Priscilla. Ya, tadi saya sangat tertarik banget sama presentasinya Pak Ahmad ya. Jadi mengangkat lokal konten untuk menghasilkan sebuah typeface gitu. Ya, itu menurut saya memang perlu digalakkan ya Pak Ahmad ya. Betul Pak. Jadi betul banget. Jadi kayak biasanya saya sendiri juga kalau semisal mahasiswa gitu ya ngangkat tema lokal konten gitu dan hasilnya bagus, wah itu pasti dapat apresiasi lebih gitu ya. Ya, oke. Ya udah supaya waktunya nggak kehabisan, saya minta izin untuk share ya. Saya share screen dulu. Ya, oke. Ya, ini saya mempresentasikan penelitian saya bersama mahasiswa yang bernama Ma Dewi Suci. Ya, jadi ini benarnya adalah output dari mata kuliah saya di tipografi. Ya, jadi benarnya aku yakin ya nggak cuma di Universitas Ciputra aja, dari seluruh kampus lah ya yang ada mata kuliah tipografi pasti ada tugas untuk membuat typeface sendiri gitu kan ya, kurang lebih pasti ada lah, itu kayak mungkin sebuah ritual. Kalau belum melakukan itu belum lulus untuk tipografi gitu. Ya, sama sebenarnya di Universitas Ciputra sendiri juga ada mata kuliah tipografi dan juga salah satu tugas besarnya adalah membuat typeface. Ya, sama juga dengan Pak Ahmad ya. Saya sendiri waktu dimintain untuk membuat riset, kaget waktu cuma 2 minggu. Wah, riset apa ya? Benarnya saya ada jurnal tipografi, saya bahas tentang tipografi vernakuler, tapi itu sudah saya submit sih di sebuah jurnal lagi tahap review, nggak mungkin saya angkat itu gitu. Ya udah paksa, jadi saya lihat, kira-kira apa ya, waktu tanya-tanya sama bagian panitia, apakah saya bisa ngangkat karya mahasiswa saya? Oh bisa aja Pak. Oh ya udah berarti ya ini aja deh yang aku angkat gitu. Jadi ini saya pengen sharing juga. Jadi kalau proses penciptaan typeface di Universitas Ciputra itu seperti ini, dengan harapan mungkin bisa menjadi inspirasi, atau mungkin nanti saya bisa malah mendapatkan masukan-masukan. Jadi masukan yang bisa saya aplikasikan untuk ke kemudian hari gitu ya. Oke, saya lanjutkan aja. Jadi ya, pendahuluan ya kurang lebih sama lah ya, kayak hal-hal umum dulu ya. Tipografi berasal dari kata tipos dan grafein ya, yang bermakna bentuk tulisan. Tipografi sendiri awalnya dari piktogram, lalu berkembang menjadi simbol, huruf, angka, dan tanda baca ya. Ini saya awal-awalnya masih yang umum-umum dulu ya. Menurut Danton Xiaomi sendiri, hurufnya itu memang unit paling kecil dari sebuah struktur sebuah bahasa tulis, dan juga merupakan elemen paling dasar untuk merangkai sebuah kalimat atau sebuah kata. Tapi tipografi itu sendiri itu mampu untuk berfungsi sendiri tanpa adanya ilustrasi dan gambar dalam komunikasi visual. Itu hebatnya tipografi ya. Jadi tanpa elemen lain dia bisa menyampaikan sebuah pesan tersendiri gitu. Ya. Lalu jalan dengan perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi ya, itu semakin banyak juga penciptaan typeface-nya juga semakin berkembang. Jadi kita lihat typeface-nya juga semakin banyak. Kayak dulu dimulai pertama kali ditemukannya
mesin cetak oleh Johannes Gutenberg itu ya, melahirkan Garamond gitu ya. Jadi semenjak itu era-eranya juga lama-lama tambah berubah, typeface-nya juga semakin lama juga semakin berubah ya, semakin banyak yang baru. Lalu sebelumnya suara saya sudah cukup jelas kah? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih ya udah. Lalu benarnya juga sering sekali penciptaan typeface ini itu berdasarkan dari permasalahan manusia sehari-harinya. Ya, karena benarnya semakin lama ya, semakin berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, lahir juga permasalahan-permasalahan yang baru. Bukan permasalahan yang berkurang, tapi permasalahan tetap aja ada yang lain, berubah bentuk gitu loh. Yang dulunya jadi bukan masalah, sekarang jadi masalah malah. Nah, karena banyaknya masalah-masalah yang lahir itu juga, maka itu juga memberi peluang lahirnya typeface untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Ya. Lalu ya dewasa ini juga kita kalau kita lihat ya tipografi itu sering sekali digunakan untuk mencerminkan sebuah brand atau merek atau identitas sebuah perusahaan. Contohnya dalam majalah fashion yang terkenal itu biasanya kita sering sekali kita lihat ya hanya menggunakan typeface sebagai logo type ya, jadi logo yang terbentuk dari teks saja ya sebagai identitas visual atau karakteristik dari produknya ya. Dan majalah fashion Indonesia sendiri itu sekarang ini sudah mulai berkembang. Banyak sekali majalah fashion yang dulunya dari luar ya, internasional, tapi muncul versi Indonesianya. Ya seperti Basar ya, itu ternyata sekarang ada Basar Indonesia, Bakarat Indonesia. Karena itu dari yang full Indonesia sendiri, asli Indonesia itu juga ada ya. Femina itu udah terkenal banget dari dulu ya. Sampai sekarang tetap masih ada. Muslimah Magazine, Hijabellah, dan masih banyak lain lagi ya. Melihat perkembangan majalah fashion ini, maka terbukalah peluang untuk perancangan typeface yang bisa dijadikan logo tab untuk identitas visual dari karakteristik majalah-majalah tersebut. Ya, itulah yang diangkat oleh salah satu mahasiswa saya, Ma Dewi ini. Ya, yang saya angkat juga dalam riset saya ini ya. Kajian teori yang dipakai dalam riset ini ya sama sih basic anatomi huruf, legibility dan readability ya. Jadi kalau membuat typeface ya, typeface-nya kan kita harus memiliki readability dan legibility ya. Yang dua ini yang minim lah, harus terpenuhi ya. Kalau nggak ada legibility dan readability ya typeface-nya nggak aplikatif ya. Jadi nggak terbaca, nggak terkenali gitu. Untuk sebuah typeface memiliki legibility dan readability yang tinggi, otomatis perlu anatomi hurufnya ya yang perlu kita perhatikan seperti itu. Lalu metodologi risetnya ini ya saya menggunakan metode kepustakaan dari berbagai macam sumber seperti jurnal, artikel, website dan lain-lainnya. Ya. Oke, langsung aja ini pembahasannya ya. Jadi Belva ini merupakan typeface yang dibuat untuk tujuan headline majalah fashion ya. Jadi bukan untuk body text-nya, tapi untuk brand-nya ya. Jadi untuk sampul utama atau headline-nya dari sebuah majalah fashion gitu. Belva sendiri berasal dari kata beautiful one yang dengan harapan typeface ini memiliki kesan yang indah dan elegan sehingga cocok untuk majalah fashion yang elegan juga seperti itu. Nah, typeface ini merupakan perkembangan dari typeface Myriad. Nah, dari sini mungkin saya mau share ya. Kalau di Universitas Ciputra ya, kalau kita ngasih tugas untuk menciptakan typeface ada beberapa langkah yang harus mereka jalani gitu ya. Kayak metode penciptaan perancangannya seperti apa. Jadi untuk waktu awalnya kita assign tiap mahasiswa itu sebuah typeface. Jadi satu mahasiswa sama mahasiswa yang lain dalam satu kelompok itu nggak boleh ada yang sama. Nah kebetulan mahasiswa saya nih Ma Dewi ini dia di-assign desain typeface Myriad. Setelah dia di-assign, dia harus meriset tentang Myriad itu sendiri. Jadi kayak latar belakang Myriad itu kita ciptainya itu seperti apa sih, diciptakan tahun berapa, oleh siapa, lalu aplikasinya itu untuk apa, dan segala macam. Dari sini supaya mahasiswa itu mereka tahu
proses penciptaan typeface itu langkah-langkahnya bagaimana. Jadi bukan kayak serta-merta, tiba-tiba, oke, aku pengen menciptakan typeface yang berbentuk seperti api atau berbentuk seperti air, yang maaf, menurut saya itu tidak aplikatif gitu ya. Jadi memang based on sebuah problem, typeface itu ada gitu. Yaitu yang ingin saya terapkan ke para mahasiswa gitu. Nah, dari sini, Ma Dewi melakukan riset terhadap typeface myriad. Ya, dari typeface myriad ini, lalu ini yang penting supaya kita bisa mendapatkan, supaya udah tahu, ciri khas dari typeface dari myriad itu sendiri apa sih? Ternyata didapat bahwa brief atau ciri khas typeface-nya myriad itu adalah sifatnya condensed, sans serif, versatile, ya, adaptable, jadi bisa dipakai di berbagai macam gitu, precise, open shape, dan minimum weight difference. Seperti itu. Jadi struknya itu tidak terlalu banyak perubahan lah, tebal tipisnya. Lalu para mahasiswa kan udah dapat ini typeface awalnya gitu ya. Jadi mereka tidak berangkat dari 0 kosong gitu. Mereka berasal dari typeface awal gitu. Jadi yang bisa mereka adaptasi atau mereka ambil beberapa briefnya untuk mereka ciptakan typeface mereka sendiri. Nah, setelah baru mereka cari kira-kira mereka ingin mengangkat tema apa atau ada problem apa yang ingin mereka solve dengan penciptaan typeface mereka, seperti itu. Nah, Mbak Dewi ini dia tertarik di bidang fashion sih, sehingga makanya dia ngangkat, saya ingin menciptakan sebuah typeface untuk majalah fashion, Pak. Waktu itu dia asistensi sama saya. Oke, lah berikutnya PR-nya untuk Mbak Dewi, ya saya minta, coba kamu riset typeface yang jadi headline dari sebuah majalah-majalah fashion yang terkenal ya, coba kamu kumpulkan sebanyak mungkin, lalu kamu analisa. Kamu cari kira-kira briefnya itu dapatnya apa aja. Nah, dari sini didapatkan. Kira-kira ya kebanyakan, ya memang nggak semua sih, tapi kebanyakan didapat kalau logo type yang dipakai dalam majalah fashion itu kurang lebih memiliki ciri khas seperti ini. Horizontal stroke-nya tipis, kontrasnya lebar antara stroke tebal dan stroke tipisnya ya. Digunakan untuk display only, nggak untuk body text, dan excite-nya cukup tinggi gitu. Nah, setelah mendapatkan brief ini, lalu mereka menggabungkan brief typeface awal dan juga typeface yang udah mereka dapat brief dari mereka udah dapatkan tadi, sehingga brief inilah nanti yang menjadi acuan mereka untuk membuat typeface mereka itu sendiri gitu. Jadi supaya kelihatan berbeda dengan myriad, tapi juga memiliki keunikan dibandingkan dengan majalah typeface yang dipakai di majalah-majalah fashion yang lain. Nah, akhirnya kita sudah dapat briefnya ini, sans serif, horizontal stroke-nya tipis, perbedaan ketebalannya ekstrim, ya, counternya rounded, excite tinggi, condense, open counter, detail berbentuk lingkaran, terminal datar, dan vertical stress. Nah, dari sini baru akhirnya bisa mengembangkan typeface, mengembangkan huruf-hurufnya seperti itu. Lalu ya kita mulai dulu dari thumbnail gitu ya. Waktu pertama ini belum menemu Delphi, baru mungkin dia ngomongnya pertama pengennya timelapse ini dari Mbak Dewinya gitu. Lalu ada beberapa alternatif seperti ini. Nah ini kayak ini dia lupa nih, tak bilang loh kamu tadi ngomongnya sans serif, kok ini ada serifnya? Oh iya Pak, jadi ini nggak pakai. Akhirnya dia nemu terakhir, nah ini yang sudah lumayan lah, jadi memang berdasarkan dari brief-brief yang sudah ditemukan itu tadi. Jadi waktu ini dipresentasikan pada waktu UTS kemarin, dipresentasikan pada waktu UTS, diuji bukan saya tapi diuji oleh pembimbing kelompok lain. Jadi supaya dia mendapatkan masukan-masukan dari pembimbing kelompok lain juga. Udah berdasarkan masukan-masukannya, akhirnya dikembangkan lagi, ya menghasilkan final type-nya seperti ini, ya A sampai Z, seperti itu, uppercase dan lowercase. Untuk Mbak Dewi ini dia tidak menciptakan ini angka dan juga tanda baca gitu ya. Lalu di output untuk tugas ini
tugas tipografi ini yang saya minta adalah pertama adalah typeface-nya ya, type spesimen A sampai Z, lalu aplikasi ke posternya. Berikut dia membuat poster untuk typeface-nya. Nah, waktu membuat posternya inilah baru sebenarnya Mahadewi itu dia udah ketemu. Oh, konsepnya saya pengennya Belva gitu, namanya Belva. Di sini dia posternya ini saya minta, oke, namanya poster tipografi ya, kurangin elemen ilustrasi. Elemen ilustrasinya tolong seminim mungkin. Kalau bisa elemen ilustrasi atau elemen image itu pakai huruf aja, pakai huruf typeface-mu, saya bilang gitu. Jadi untuk mengesankan seksi atau elegannya dari fashion, Mahadewi dia pakai siluet huruf S seperti ini. Ya, nah di sini dia juga menambahkan quotes elegant is elimination. Jadi elegan itu didapatkan dari proses eliminasi. Ya, ini semuanya si pengerjaannya ini manual karena semester ini tahun ini adalah tugas di mata kuliah semester 2. Jadi karena semester 2 mahasiswanya sendiri memang gimana ya, kalau saya bilang penggalian konsepnya untuk typeface-nya tuh masih kurang dalam banget dibandingin kakak-kakak kelas mereka dulu. Kalau dulu benernya mata kuliah tipografi untuk menciptakan typeface ini dulu adalah di semester 4. Di semester 4 yang otomatis mereka seharusnya belajar komputer grafis juga. Nah, sayangnya di kurikulum baru dimajukan sih. Jadi dapat ditaruh di semester 2. Nah, karena di semester 2 mahasiswa ini belum mendapatkan komputer grafis, makanya outputnya ini sifatnya manual. Jadi posternya sama tadi type spesimennya itu masih dibuat manual dengan tangan seperti itu, dengan menggunakan cat poster hitam. Seperti itu. Kalau dulu kalau yang zamannya kakak kelas itu outputnya itu saya minta file TTF. Jadi file yang sudah bisa dipakai dan diinstal juga. Lalu kita juga minta type specimen, lalu juga sama posternya, semua computerized. Seperti itu ya, karena dimajukan ke semester 2 ini juga konsep-konsepnya nggak terlalu berat sih kalau aku bilang gitu. Ya, ini sekian sih ini dari Mahadewi, tapi saya juga ingin menunjukkan jadi benernya dari Mahadewi ini bukan yang the best ya, tapi saya pilih karena dia paling ready, dia yang paling presentable gitu. Jadi saya rasa ini yang aku rasa siap lah untuk aku presentasikan seperti itu. Tapi ini saya ingin menunjukkan ada beberapa lagi sih. Bentar. Sebelum menunjukkan yang lain ya, kita masuk kesimpulan. Jadi kalau dalam merancangkan typeface ya, kita nggak hanya memperhatikan unsur estetika ya, tapi kita juga pasti harus berusaha untuk memenuhi kaidah dasar tipografi, legibility dan readability terutama. Lalu saran untuk di kemudian hari itu kalau bisa tuh ngangkat tema tuh yang lokal content seperti kayak punyanya Pak Ahmad tadi itu ya. Itu jujur jarang banget lah mahasiswa yang ngangkat, tapi biasanya ada tapi nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 seperti itu ya. Jadi kayak semisal biasanya tuh sering banget aku temukan banyak yang kayak mengangkat based on aksara Jawa kuno. Jadi dia ingin menciptakan sebuah typeface based on aksara Jawa, tapi yang dibuat yang dilatinkan gitu. Tahun ini pun ada, cuma sayang banget bukan di kelompok saya gitu, jadi saya nggak bisa ngangkat. Ya, oke. Saya tunjukkan beberapa karya-karya yang lain. Ini punya tahun lalu sih. Adelaide ini konsepnya adalah penciptaan typeface untuk pemakainya itu untuk ini undangan pernikahan, invitation. Jadi kan kelihatan modelnya seperti kayak italic dan script kayak tulisan tangan gitu, dan kesannya feminim seperti itu ya. Lalu juga ada intemporal. Nah, ini yang salah satu yang terbaik di tahun lalu sih. Ini dipakai untuk dia ini pengen menciptakan headline untuk majalah interior seperti itu. Jadi typeface-nya didapatkan seperti ini. Saya lupa sih ini waktu ini keywords-nya apa tahun lalu gitu ya. Dia ngangkat namanya intemporal. Ini menurut saya ini yang paling salah satu yang the best ini gitu. Dan nah ini juga. Nah, ini yang tahun lalu juga ngangkat
berdasarkan aksara Jawa. Ini eksekusi typeface-nya bagus banget. Tapi sayang sekali waktu typeface eksekusi ke posternya kurang rapi sih. Ya, dia kasih nama Lati itu kita tahu ya ada lagu Lati ya yang mungkin sampai sekarang misi ngetop ya lagu Lati itu ya. Dia based on itu kan kita tahu Lati kan kayak lagunya itu kayak ada unsur-unsur Jawanya gitu. Nah, dia terinspirasi banget dari lagu itu gitu. Makanya dia pengen membuat typeface berdasarkan aksara Jawa kuno seperti itu sih. Ya, oke. Dari saya sekian sih presentasinya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Randy. Presentasinya sangat menarik juga ya. Sekarang waktunya untuk narasumber dan seluruh peserta yang hadir di sini untuk berdiskusi selama 10 menit. Nah, yang tadi udah nyiapin pertanyaan, boleh banget nih ditanyain kepada narasumber kita. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung raise hand ya teman-teman, atau bisa juga ketik di kolom message. Ada yang ingin bertanya? Mungkin saya mau bertanya, boleh isi? Ya boleh Pak, langsung dibicarakan saja pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih. Halo Pak Asrullah, Pak Randy. Halo Pak Brian. Halo. Akhirnya bisa melihat Pak Asrullah dan Pak Randy. Saya manggilnya Mas tadi, saya kira mahasiswa. Tapi nggak apa-apa lah ya, justru dipandangnya memang wajar sih, masih pantas jadi mahasiswa. Iya, mungkin saya ada pertanyaan yang umum gitu ya nanti untuk Pak Asrullah dan Pak Randy juga. Gitu. Ya. Cuman mungkin sebelumnya mau menanggapi juga gitu ya. Ya ini memang bor yang breakout room yang pertama ini memang karena kebetulan dua-duanya bahas tentang typeface, ya udah dimasukinnya di tempat yang sama gitu kan. Dan menarik gitu kalau buat saya pribadi gitu ya, melihat dari kampus-kampus lain, ini hasil perancangannya gitu ya, perancangan dari baik dari pengajaran maupun penelitian terkait tipografinya gitu. Tadi kalau mungkin dari Pak Asrullah, typeface-nya berangkat dari konteks kultural gitu ya, dari konteks kultural, kemudian yang menjadi basis perancangannya itu adalah gestur-gestur atau mungkin pose dari gerakan tari gitu. Kalau dari Pak Reni mungkin dari konteksnya lebih komersil, publikasi gitu ya, brand identity gitu. Iya, bagaimana itu bisa ditunjukkan dalam typeface gitu ya. Itu menarik sekali gitu dua-duanya. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya untuk Pak Asro dan Pak Randy gitu ya. Tadi kan sempat dijelaskan yang ditunjukkan kan bukan cuma karya gitu ya, tapi ditunjukkan juga ini loh kurang lebih tahapan-tahapannya gitu ya. Tadi Pak Asrullah menunjukkan ini dari foto-fotonya, dari ini, kemudian kita coba lihat konstruksi garisnya, gesturnya, kemudian ini kita terjemahkan gitu ya, kemudian menjadi sebuah typeface gitu ya. Sedangkan tadi dari Pak Randy, komparasi seperti apa, studinya seperti apa karakteristiknya gitu, dan kemudian dilakukan perancangan yang iteratif gitu mungkin ya, sampai menjadi sebuah typeface finalnya gitu. Nah mungkin pertanyaan yang cukup umum gitu ya, yang biasanya kalau orang melihat karya gitu ya, dari Pak Asrullah dan Pak Randy sendiri, apa sih mungkin kesulitan dari proses desain yang dilakukan gitu ya, khususnya gitu ya bagian visualnya sendiri gitu ya, ketika membuat ya karakternya atau alfabetnya gitu. Nah kesulitan itu seperti apa sih gitu, dan bagaimana kemudian Pak Randy atau Pak Asrullah dan yang mungkin tadi yang bimbingan mahasiswa juga mengantisipasi dan mengantisipasi hal tersebut sehingga akhirnya mendapatkan karya akhir yang seperti ini. Gitu. Nah mungkin pertanyaan saya itu. Terima kasih Pak Asrullah, Pak Randy. Mungkin Pak Randy dulu yang jawab. Dulu ya. Ya boleh Pak Randy. Ya oke. Ya. Benarnya kalau dari saya ya, paling sulit dari mahasiswa itu pertama adalah yaitu menentukan konsep typeface-nya. Jadi untuk aplikasi typeface-nya itu wah pertama susah banget, apalagi ya ini gara-gara mata kuliahnya ini dimajukan di anak-anak semester 2, di mana ya kalau mahasiswa semester 2 mungkin dalam penciptaan sebuah karya idenya, konsepnya mungkin belum bisa terlalu dalam gitu ya. Nah, itu yang jujur itu waktu tahap
pembentukan konsep, tahap pembentukan ide typeface itu yang paling lama banget gitu. Jadi Mahadewi sendiri waktu pertama tuh benernya nggak langsung untuk fashion gitu, enggak. Dia kayak ada beberapa gitu. Pertama untuk kayak apa barang-barang itu apa sih, kayak body shop apa untuk barang-barang kecantikan gitu. Lalu terus untuk fashion untuk apa gitu kan. Terus ya intinya memang harus intens asistensinya aja, kayak intens apa itu kayak aku bilang konsultasi ya, itu ada kontrol terus gitu. Nah itu jadi dari situ mungkin kita perlu kayak gimana membantu mereka untuk weed out ya, kayak untuk yang idenya yang mungkin tidak aplikatif atau kurang bagus gitu ya, itu yang kita tolak. Oh kalau menurut saya idenya bagusan ini gitu. Tapi saya nggak mau maksa ide menurut saya gitu, karena ini kan karyanya mereka. Saya kan cuma hanya memberi masukan ke mereka sendiri sih, seperti itu. Jadi memang untuk final decision-nya itu harus di mereka sendiri. Kita kan hanya memberikan masukan-masukan kayak gitu sih kalau dari saya. Ya. Nah, kalau saya sendiri menarik ya jawaban dari Pak Randy. Kalau saya sendiri sih harus memandang ini dari dua hal nih Pak Brian, dari sisi pandang saya sebagai praktisi dan sisi pandang saya sebagai akademik gitu ya. Nah, ketika saya menjadi praktisi, sebenarnya saya adalah desainer yang bergeraknya banyak justru di ruang lingkup kesenian. Nah, itu agak berat tuh, karena satunya sangat ekspresif, satunya sangat brief gitu ya. Nah, ketika saya bergerak dengan brief, maka saya harus benar-benar memastikan bahwa eksplorasi yang saya lakukan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah tipografi gitu kan. Tetapi ketika bergerak di komunitas kesenian itu ya saya seperti tidak mempedulikan itu sih. Nah, itu dia pengakuan dosanya. Nah, kesulitannya itu yang paling banyak ditemukan adalah ketika bagian anatomis sih. Itu kita tidak bisa bohongi ya, karena seperti saya kan tadi selalu banyak membahas tentang konteks kultural. Oh ya, untuk informasi di UBM itu tipografinya memang kita wajibkan kultural, Pak, gitu. Karena di awal itu komersil kita udah ajarkan gitu, bahwa ini adalah untuk tipografi komersil, membuat font serif itu seperti apa, itu diajarkan tapi di 2 minggu pertama. Nah, mereka hanya membutuhkan satu tugas besar di tiap semester dalam bentuk buku yang isinya font yang di sana tuh ada konsep gagasannya, kemudian ada metode apa yang mereka pakai gitu kan. Mereka diajarkan metode ini, metodenya siapa gitu. Desain by strokes kah atau desain by shapes kah? Nah, ini keluhan saya dulu, masalahnya itu terjadi ketika membahas tentang anatomi ya. Kayak misalnya huruf, kita mau bikin huruf M nih, tapi garis vertikal yang kita temukan itu tidak cocok untuk dimasukkan ke huruf M. Nah, jadinya ketika kita memaksakan kehendak untuk memaksakan sebuah garis, itu menjadikan tema jadi huruf kita tuh jadi rusak semua gitu. Gara-gara satu huruf itu, wah itu paling sering jadi masalah tuh. Nah, yang kedua kemudian, yang masalah yang paling sering ditemukan adalah saya dan mahasiswa itu, ini saya sih mungkin udah berkurang ya, dulu iya gitu. Mahasiswa kadang selalu mau menonjolkan bahwa ketika wayang harus tampil seperti wayang gitu. Ketika aksara Sunda harus tampil seperti aksara Sunda. Ketika aksara lontar harus tampil seperti aksara lontar. Padahal kan kalau kita berbicara desain, gagasan itu bersembunyi di balik visualnya gitu loh. Bukan selalu tampak gitu. Gagasan itu bisa kok ada di belakang gitu. Tidak selalu harus kalian tampakkan. Makanya ada kata tangible dan intangible kan. Terlihat dan tidak terlihat. Nah, maksudnya ketika kalian untuk memenuhi kebutuhan komersil yang mana tidak selalu cocok nih dengan perihal kultural kan, komersil dan kultural, makanya gagasan kulturalnya sembunyiin, tarik ke belakang gitu. Nah, itu seringkali jadi masalah karena mahasiswa dan saya kadang terjebak, pengen bikin font dari wayang, tapi kok gue ngerasa kayak nggak ada wayang-wayangnya nih gitu, kayak font sans serif biasa, padahal mah gagasannya wayang gitu. Nggak usah terlalu khawatir untuk hal itu gitu. Nah, itu yang saya sering motivasi ke mahasiswa, bahwa jangan terlalu terpaku di situ gitu. Jangan sampai kegiatan mendesain huruf ini menjadi enggak fun lagi gitu loh. Karena harus ada kayak misalnya tipograf wayang tuh harus tampil wayang, aksara Jawa. Bukan kayak gitu caranya. Itu tapi menurut saya, maksudnya kan orang bisa punya persepsi lain yang berbeda gitu loh.
Tapi menurut saya gagasan itu bisa kok kita sembunyikan di balik visual yang kita ini gitu. Nggak selalu harus muncul. Gagasan itu bisa berbicara sendiri ataupun bisa ditanyakan. Nah, itu maksudnya. Gitu, Pak Brian, kira-kira masalahnya. Ya, terima kasih Pak Randy, Pak Asrullah. Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Asrullah, Pak Randy, dan juga untuk Pak Brian untuk pertanyaannya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Wah, masih malu-malu ya. Malu-malu. Ayo guys, silakan Ya, bertanya. Pak Asurah mungkin saya Oke. minta izin untuk idenya Pak Asurah nanti mungkin bisa saya pakai nanti ide di mata kuliah saya. Harus ada beberapa membuat yang based on kebudayaan culture gitu. Silakan Pak, itu harga mati, jangan ditawar. Iya, betul. Nah, saya sendiri selalu ngomong gitu. Kalau semisal ada yang ngangkat lokal konten, budaya konten gitu, wah itu kalau bisa jadi bagus tuh saya kasih nilai lebih gitu. Karena ini mungkin sedikit bocoran Pak ya, gitu. Iya. Maksudnya mungkin banyak dosen desain atau kawan-kawan yang bergerak di kesenian dan desain itu mendapat beasiswa keluar atau LPDP, mungkin karena TPA-nya bagus, TOEFL-nya bagus. Tapi ada kok jalur yang memang ketika kamu mengetahui budayamu dengan very well known gitu ya, atau very properly gitu, kalian akan bisa ke sana gitu. Alhamdulillah. Seandainya bukan karena kondisi, sejauh ini saya sudah mendapatkan tawaran dari beberapa NGO untuk melanjutkan studi di sana. Itu bukan karena saya pintar bahasa Inggris atau apa, tapi saya paham betul budaya saya. Dari kelas 4 SD saya sudah bisa membaca lontar dan naskah kuno gitu kan. Ya maksudnya I'm addicted to this gitu loh. Jadi beneran paham banget budaya saya gitu. Jadi memang kalau ada yang bertanya apa gunanya kita mengetahui budaya, banyak banget kesempatannya. Nggak kepake di Indonesia mungkin karena kita adalah budaya yang heterogen ya. Cuman orang luar selalu tertarik dengan itu. Itu sih yang saya rasa saja selama ini. Jadi memang menurut saya harus agak tangan dikit, coba kalian harus melakukan hal ini gitu. Tidak, kalian punya modal dulu budaya kalian gitu loh. Bisa kalian outside the box kalau misalnya kalian nggak tahu apa yang ada dalam box itu sendiri gitu. Ya. Gitu. Itu sih Pak Randy, silakan aja, saya juga mendukung. Gitu. Pak Surah, kalau ini kalau perkara paten ya, saya ingin tanya. Kalau kan di tiap-tiap ini kan pasti ada yang tugas untuk nyiptain typeface ini ya. Apakah hasil-hasilnya diajukan untuk paten, Pak? Tentunya, Pak. Ya. Pasti. Iya, diajukan. Dan memang kami kebetulan ada beberapa praktisi yang memang bergerak di hal tersebut, which is orang hukum gitu ya. Yes. Hukum. Memang ada kok, mulai dari musik yang kami bikin, video dokumenter dan lain-lain sebagainya kami daftarkan semua ke paten. Ini juga saya sudah sudah ditarget sih sama para atasan. Ini typeface ini bisa loh keluarin dipatenkan gitu. Nanti bisa coba banget. diseleksi, dipatenkan gitu. Kan itu nanti bisa membantu banget diakreditasi gitu. Bisa. Iya Pak, bisa banget. Yes, betul. Iya. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, asik banget ya tadi diskusinya. Nah, sekarang waktunya udah habis nih. Sayang banget ya, padahal tadi asik banget loh diskusinya. Oke, thank you untuk pertanyaannya dan juga untuk diskusinya. Habis ini kita akan kembali ke main room dan akan ada break 15 menit. Boleh off cam dan boleh off cam dan mute, tapi jangan di leave meetingnya. Nah, sebelum kita kembali ke main room nih, kita foto bersama dulu yuk. Dokumentasi akan dipimpin oleh Kak Vanessa. Kepada Kak Vanessa dipersilahkan. Sekarang aku mau dokumentasi dulu ya. Semuanya boleh tolong on cam ya. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semua. Ini back to main room dulu ya. Oke, thank you untuk Kak Vanessa. Sekarang kita untuk para narasumber kita juga yang telah menyempatkan waktunya, saya berterima kasih banyak yang telah mempresentasikan materi pada hari ini juga. Dan aku hari ini juga mau berterima kasih pada seluruh peserta yang hadir di board ini.
Sekarang waktunya untuk kembali ke main room. Aku Priscilla Gunarso, selaku pembawa acara pada hari ini, memohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga pengucapan yang tidak berkenan. Jangan lupa ya, sehabis ini kita ada break sampai jam 3.15. Sampai jumpa nanti dan silakan kembali ke main room. Jangan di leave meetingnya, tapi kembali ke main room.